Haleluya. Glory. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Kita kembali untuk datang ke hadirat Tuhan untuk berfellowship di dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya. Karena kita memiliki iman yang teguh di dalam Kristus, untuk percaya kepada setiap firman-Nya yang diucapkan pada zaman ini. Haleluya. Sebagai alat terang bagi hati dan jiwa kita, sehingga kita selalu berpikir bahwa firman-lah yang membawa kita kepada sesuatu kondisi yang paling nyaman, yang paling memiliki bisa terdapat di sana ketenangan. Haleluya. Tidak ada keluhan apapun, tidak ada sakit pun, tidak ada suatu penderitaan, tidak ada hujan, tidak ada terik matahari. Firmanlah, Roh Kuduslah yang membawa kita kepada yaitu tempat di mana Kristus berada. Itulah tujuan kita di akhir zaman. Itulah maksud dan tujuan Kristus untuk memberikan makanan rohani pada musimnya bagi mempelai wanita di akhir zaman, untuk supaya kita tahu dan mengerti apa yang harus kita lakukan, sebagaimana kita harus bertindak di zaman ini. Tuhan selalu menyediakan makanan bagi umatnya, bagi mempelai wanitanya yang Dia kasihi di berbagai tempat, di berbagai negara. Tuhan tidak pernah memilih. Di hadapan Allah sama kulit putih, kulit hitam, dan kulit coklat dan lain sebagainya. Berbagai macam suku, berbagai macam bangsa. Tuhan tidak pernah memilih-milih orangnya. Tuhan melihat sifat dan karakter. Haleluya. Tuhan melihat siapa orang yang mau mengikuti jalan Kristus, dan siapa yang mau masuk melalui pintu tersebut. Dan semuanya, setiap orang percaya harus dilatih di padang gurun, di padang belantara. Kita semua dilatih untuk supaya kita lolos, untuk melampaui yaitu penyeberangan tersebut, yaitu Laut Merah. Sungai Yordan harus diseberangi sampai ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan yang Maha Pengasih memberikan segala sesuatu, baik secara jasmani, terlebih secara rohani, yaitu makanan di sepanjang jalan tersebut. Ketika anak-anak Raja Wali sedang dilatih untuk melampaui semuanya, semakin naik tinggi. Itulah tujuan Raja Wali. Dia tidak pernah memakan makanan yang busuk. Dia tidak pernah mengingini seperti yang diingini oleh ayam. Dia mau terbang tinggi. Haleluya. Dan dia memiliki mata yang tajam untuk melihat dari atas. Haleluya. Seperti itulah ciri-ciri mempelai wanita Kristus. Dan Tuhan berfirman, kenalilah pohon dari buahnya. Firman hanya sederhana saja, dan kita mengetahui dari buahnya lah kita mengenal siapa mereka. Tidak boleh dibantah, tidak boleh satu titik iota pun digagalkan atau dikurangi atau ditambah firman Tuhan. Kalau sudah itu tertulis, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kita tidak boleh melukang-lukangi, kita tidak boleh belajar dari siapapun untuk supaya kita memiliki hikmat. Karena kita tahu bahwa hanya satu hikmat, yaitu yang berasal dari surga, daripada Allah sendiri. Itulah hikmat yang kita terima. Amen. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan hikmat pengetahuan daripada surgawi, dari iman sampai kasih akan saudara-saudara, 7 anak tangga tersebut, kita pastikan bahwa kita akan disempurnakan oleh Kristus, menjadi sosok seorang manusia sempurna. Haleluya. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku yang di sorga adalah sempurna. Firman Tuhan yang menyatakan itu, bukan manusia. Itulah sebabnya kalau kita sudah mendapatkan itu,
kita selalu tersenyum. Dan Kristus pun pasti tersenyum melihat mempelai wanitanya. Bahwa kita mampu dan sanggup melakukan itu. Oleh karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita yang full. Kita menghadap senjata yaitu firman. Kita memakai pakaian dengan firman. Kita pastikan bahwa musuh-musuh kita akan menghindar daripada kita sendiri. Kenapa? Karena firman ada di dalam kita. Firman adalah terang, firman adalah sinar. Di mana setan dan iblis akan takut melihat terang itu. Haleluya! Karena iblis tidak diingini terang. Hanya kegelapan yang dia ingini. Kenanilah pohon dari buahnya. Haleluya! Inilah benih tanda akhir zaman. Barang siapa yang mau melakukan perintahku, barang siapa yang mau mendengarkanku, barang siapa percaya kepadaku, apa yang ucapkan untuk dia lakukan, pasti dia lakukan. Itulah benih-benih ya di akhir zaman ini. Benih tanda akhir zaman. Dari sifat dan karakter ya sehari-hari, dari situ tahu bahwa dia benar-benar ada di dalam firman untuk melakukan sebuah tugas yang harus dia lakukan untuk sebagai ya tanda, yaitu tanda pemeteraian bahwa engkau adalah anak Allah yang sesungguhnya. Engkau adalah mempelai wanita yang sesungguhnya, yang meraih kemenangan sampai pada hari kedatangan Kristus. Engkau akan bersama dengan Kristus di kerajaan yang kekal. Haleluya, glory. Sampai dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya lah firman Tuhan menunjukkan di sana apa yang harus dilakukan di zaman ini, di zaman yang akan mendatang. Seperti itulah tepat pada waktu ini, zaman Laodikia adalah zaman akhir zaman ya. Kita melakukan semuanya itu. Kita mendengar dan kita menerima, mengenalinya, lalu kita bertindak. Tanpa tindakan semua pekerjaan akan sia-sia. Haleluya, glory. Dan kita tahu ya, apabila ada sesuatu yang diraih baik secara jasmani ya, secara dunia, kita melihat apa yang dilakukan, dikerjakan oleh si guru tersebut, si pengajar tersebut, ya, seorang penguasa tersebut. Haleluya. Apabila ada pekerjaan-pekerjaan mereka yang terdapat di dalam dirinya, ya, di dalam pekerjaannya adalah sesuatu pekerjaan yang ilegal. Kalau dia mau mencari sesuatu untuk meraih kemenangan, stop dulu. Berhenti dulu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita ilegalkan. Pekerjaan-pekerjaan yang ilegal yang kita kerjakan. Stop dulu. Biar kita tarik dulu ya orang-orang, biar kita alihkan dulu pikiran mereka supaya mereka berpihak kepada kita. Sama seperti pemilihan. Stopkan dulu yang namanya mafia-mafia ya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ilegal. Stop dulu. Supaya masyarakat tidak melihatmu. Stop dulu sementara waktu. Ada suatu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Bagaimana cara untuk mengalihkan pikiran masyarakat kepada kita? Tetapi lihat, setelah yang dicari itu dapat, apakah pekerjaan-pekerjaan yang ilegal itu kembali dilakukan? Tuhan berfirman, kenalilah pohon dari buahnya. Dari mana asal usulnya? Bagaimanapun juga, karena anjing akan kembali kepada mutanya dan babi akan kembali kepada kumbangannya. Dia tidak pernah tertarik untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kita lihat, setiap orang percaya dari zaman dulu sampai akhir zaman ini, jikalau mereka berasal daripada Kristus, daripada Allah, mereka adalah orang-orang pilihan. Apabila mereka pernah terpelincir atau melakukan hal-hal yang sama, lihat, itu sementara. Mereka akan kembali lagi untuk melakukan yang benar. Haleluya, glory. Apakah ketepatan Ruth tinggal di sana? Itu bukan ketepatan. Dia adalah benih Allah. Dia adalah benihan mempelai wanita Kristus. Dia akan kembali.
dia akan pasti menyatu dan satu dengan Boas. Sekalipun dia berasal daripada kafir, tetapi karena dia adalah pilihan Allah. Sama seperti domba yang hilang, yang meninggalkan 99. Tetapi ketika dia mengingat dari mana dia berasal, dia akan kembali. Haleluya! Dia akan meninggalkan semuanya apa yang pernah dia lakukan. Itulah benih Kristus. Haleluya! Tetapi kita lihat, kalau dia berasal daripada maut, dia akan kembali ke maut. Itulah betapa senang hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, karena inilah makanan kita yang sesungguhnya. Makanan jiwa kita, makanan rohani kita. Tidak ada yang lain yang bisa memulihkan selain daripada Kristus. Aku berjanji, aku akan memulihkan. Apa yang dimakan oleh belalang, pengerik, pelompak, pelahat, dan lidahan, aku akan memulihkan kembali. Jikalau Tuhan sudah berjanji untuk memulihkan, tidak ada satu orang pun yang bisa menghambat itu. Pekerjaan Allah dan programnya semua akan sukses dan tercapai dan sampai kepada tujuan yang sempurna. Haleluya, glory. Mari kita buka Alkitab kita teruskan pembahasan kita tentang benih tanda kejaman. Kita buka Alkitab kita di kitab Ulangan. Kitab Ulangan 30 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, Engkau sudah menunjukkan Tuhan dan memberitahukan firman-Mu kepada umat manusia. Ada dua pilihan antara hidup dan mati. Tetapi Tuhan berkata, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup dan juga beserta anak-anak-Mu. Bapa yang baik, arti hidup adalah untuk melakukan firman-Mu. Itulah kehidupan yang tidak berkesudahan Tuhan. Untuk taat kepada setiap perintah-Mu. Dan melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan untuk dilakukan oleh manusia. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Engkau menyediakan makanan di setiap zamannya. Bahkan rohani pada musimnya. Dan Engkau membuka jalan Tuhan, untuk supaya manusia dapat berjalan melalui terang di waktu senja. Sehingga jalan yang benar itu Tuhan sampai menuju ke tanah perjanjian. Barang siapa yang tidak mau melalui pintu dan masuk melalui pintu tersebut, maka mereka adalah seorang pencuri. Apabila mereka masuk melalui jendela dan masuk ke dalam rumah tersebut, dan dia akan dimasukkan ke dalam kegelapan. Dan mereka akan mendapatkan gertakan gigi dan jeritan yang menyedihkan di sana Tuhan. Tetapi Bapa yang baik, Engkau sendirilah pintu itu. Engkau sendiri adalah Tuhan bahtera itu. Di mana setiap orang masuk ke dalamnya, pasti memakan atau menikmati perjamuan malam kawin anak domba yang sempurna itu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan selalu melatih kami. Sampai kami Tuhan bisa benar-benar menjadi sosok seorang manusia sempurna. Kami tidak menyebut kami Tuhan seorang manusia sempurna. Tetapi Engkau berkata, hendaklah Engkau sempurna sama seperti Bapakku di sorga adalah sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan. Dan berikan roh-Mu kepada kami untuk memimpin kami. Untuk supaya kami Tuhan selalu memiliki kekuatan yang full. Karena kami tahu bahwa firman-Mu lah Tuhan
yang benar, yang sempurna sebagai senjata kami siang dan malam. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan membacakan lagi sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh-Mu mengajar kami dan memimpin kami Tuhan. Urapi setiap kepala dan telinga Tuhan, supaya kami benar-benar sampai kepada pematangan itu Tuhan, seperti gandum untuk siap dituai dan dimasukkan ke dalam lumbung kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Saudara-saudari kami di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau Tuhan memberikan juga kekuatan bagi mereka untuk melakukan firman-Mu, dan biarlah Engkau Tuhan memberikan jalan yang tepat Tuhan bagi mereka Tuhan. Bila ada sakit, biarlah tangan Tuhan yang menjamah mereka, biar mereka menjadi sembuh oleh bilut-bilut Kristus. Bila ada lemah, bila Tuhan menguatkan mereka Tuhan. Satukan kami dalam ikatan kasih-Mu yang sempurna Bapa yang baik. Dan juga keluarga-keluarga kami Tuhan, orang tua kami, adik-adik semuanya Tuhan, tanpa terkecuali. Biarlah Engkau Tuhan memberikan sebuah jalan bagi mereka Tuhan, dan buka hati pikiran mereka Tuhan, untuk supaya mereka berlari dengan cepat seperti 5 gadis bijaksana itu Tuhan, untuk mendapatkan kehidupan itu, yaitu firman-Mu yang sempurna, supaya kami bersama-sama melakukan Tuhan firman-Mu di akhir zaman ini, supaya kami menyatu Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Bapa. Itulah kami harapkan dengan iman kami Tuhan, bahwa kami Tuhan menyatu persaudaraan, yaitu dengan keluarga-keluarga kami di dalam satu firman, yaitu dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bila doa permohonan kami bersyukur Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Amin. Silakan duduk. Dan kita sudah membahas ini tentang benih tanda kejaman. Kenapa dikatakan ya bahwa benih tanda kejaman? Benih itu harus dimunculkan tepat pada akhir zaman. Bukan di pertengahan, tetapi tepat pada akhir zaman. Dari benih itu, siapakah benih itu yang sesungguhnya? Karena ya orang-orang pilihanlah yang mengekspresikannya, mempraktekkannya. Apa yang diperintahkan Allah untuk mereka lakukan. Karena setiap perintah itu berasal daripada Allah. Dan diucapkan Allah melalui seorang utusan. Amos 3:7, Malaikat 4:5, Wahyu 10:7, untuk dia sampaikan pesan itu kepada umat manusia. Untuk supaya umat manusia mau melakukan. Artinya untuk supaya mereka hidup seperti yang dikatakan Allah tadi, pilihlah yang hidup, supaya engkau hidup beserta anak-anakmu. Haleluya. Itulah benih. Tetapi dari benih itulah kita tahu bahwa ini adalah akhir zaman. Kita tahu bahwa biji mata Tuhan adalah Israel. Kita tahu bahwa mempelai wanita Kristus adalah dari bangsa kafir yang dimerdekakan. Kita adalah gereja, kita adalah mempelai wanita. Kita adalah orang-orang merdeka, sebagaimana istri Abraham adalah perempuan yang merdeka, yaitu Sarah. Bukan seperti Hagar, tetapi Sarah yang melahirkan Ishak. Dialah yang menerima firman yang sempurna pada zaman itu, dan janji Allah ditepati tepat pada waktunya. Hal yang sama juga, benih ditaburkan pada akhir zaman ini untuk mereka kita lakukan, ya, untuk supaya kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Haleluya. Sehingga firman pun memancar dari dalam hati dan pikiran kita, dari mana kita tahu bahwa benih ada di dalam kita. Menunjukkan, memberitahukan bahwa sikap dan dari pakaian kita, dari perbuatan kita, ya, firman Tuhan mempertanggungjawabkan. Firman Tuhan ada tertulis, kamu adalah suratan Kristus yang hidup. Kamu adalah terang pada zaman ini.
Jangan jangan kamu menjadi sandungan bagi orang-orang. Ya, kenapa? Jikalau perbuatanmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu nanti akan menjadi sandungan bagi orang-orang yang jahat. Haleluya. Tetapi kalau kita menjadi sandungan, yaitu karena sifat dan karakter kita sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menuntut kita satu detik pun. Kenapa? Karena kita adalah terang bagi saudara-saudara kita. Bahwa kita adalah terang di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah kampung halaman kita. Kemanapun kita pergi. Haleluya. Glory. Itulah benih tanda akhir zaman. Dan kita tahu bahwa Israel sudah kembali kepada kampung halamannya. Menunjukkan bahwa inilah tanda akhir zaman. Haleluya. Dan kita lihat, aku memanggil langit. Kenapa dikatakan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu? Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Kenapa dikatakan Allah diperhadapkan kehidupan dan kematian? Karena tidak ada yang hidup kalau tidak ada yang mati. Harus ada yang mati supaya ada yang hidup. Kalau Kristus tidak mati, maka tidak ada seorang pun yang bisa hidup di muka bumi. Semua mati. Kenapa? Karena manusia, sejak Allah menciptakan manusia di Taman Eden, manusia jatuh ke dalam dosa sehingga mengakibatkan manusia mati. Tetapi benih Allah yang telah menjadi daging turun ke bumi ini, ya, untuk supaya menebus manusia. Seperti yang saya katakan minggu kemarin, bagi malaikat dan rasul dan nabi tidak dapat dipercayakan oleh Allah. Dia harus menjadi daging turun ke muka bumi untuk menebus orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Glory. Sama seperti pohon, ya, ketika pada musimnya, pada masa daun berguguran, dan kita tahu bahwa daun tersebut tidak jauh daripada pokoknya, daripada batangnya. Dia jatuh dan dia membusuk. Dan daun bertunas kembali. Daun yang sudah busuk itu dimakan oleh batangnya, menyatu kembali ke batangnya, dan sehingga daun yang muda muncul. Sama seperti juga manusia. Tubuh yang fana ini, sebelum Kristus datang, apabila tiba saatnya, tubuh yang fana akan membusuk. Tetapi kita lihat pada kebangkitan, ya, pada hari kedatangan Kristus, itu daun yang muda akan kembali. Haleluya. Itulah jauh di sana. Kita melihat apa yang pernah diucapkan oleh Ayub di sana. Haleluya. Glory. Nanti kita akan baca itu. Itulah sebabnya pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan sudah berjanji kalau hal ini. Pilihlah yang hidup. Haleluya. Alangkah baiknya jikalau seorang tua, ya, jikalau orang tua dan juga beserta keturunannya memiliki hidup. Betapa baiknya itu, betapa indahnya. Haleluya. Bagaimana kalau ada 2 atau 3, ya, atau 1 orang, jangankan 2, 1 orang pun hilang dari antara keluarganya di kerajaan yang kekal. Mau kemana dicari? Gak dapat dipikirkan. Adik saya di mana? Kita tidak lengkap di sini. Kita sekian orang. Itulah sebabnya orang tua selalu mengajarkan yang baik, yaitu firman Tuhan.
Artinya supaya bersama-sama semuanya satu keluarga di dalam kerajaan yang kekal. Amin. Itulah sebabnya pilihlah kehidupan. Haleluya. Sama seperti yang dikatakan oleh Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah saja kepada Allah. Amin. Haleluya. Glory. Artinya, ya, supaya mereka benar-benar hanya melakukan yang benar di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita lihat di Ayub 14 ayat 2. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kita tahu bayang-bayang. Bagaimana mungkin bayang-bayang bisa bertahan kalau kita lewat melintas dari kolam, ya, dari samping kolam. Bagaimana mungkin bayangan kita akan selalu, ya, berada di situ. Bayangan itu akan hilang dan tidak akan bisa bertahan di sana. Haleluya. Seperti itulah tubuh yang fana ini. Ayub 14 ayat 10. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Ayat 12. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ayat 12. Akhirnya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Haleluya. Siapa yang mengatakan ini adalah Ayub? Dia sudah tahu apa yang harus terjadi. Dia sudah melihat, karena dia memiliki iman. Dan dia adalah seorang nabi bagi Allah. Kita lihat ini. Dia sudah menyampaikan beribu-ribu tahun yang sudah lampau. Tetapi kita membaca sekarang apa yang dikatakan Ayub. Gak ada alasan. Aku gak pernah baca. Aku gak tahu jalan. Pokoknya semuanya manusia akan mati. Gak ada alasan seperti itu. Alkitab menuliskan. Ini adalah firman Tuhan. Haleluya. Kenapa dikatakan demikian? Ya. Karena dia tahu bahwa penebusnya akan hidup. Karena Allah sudah menyerahkan kepada anak bahwa dia akan menghakimi manusia. Dia adalah sang hakim. Sampai murkamu surut. Karena tugas Yesus belum selesai. Haleluya. Karena di tangan dialah penghakim manusia. Kalau dia nanti sudah datang untuk kedua kalinya. Dan kita melihat di Ayub 14 ayat 21. Anak-anaknya menjadi mulia tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina tetapi ia tidak menyadarinya. Kita lihat. Manusia sekarang, ya, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, ya, mereka kemana. Mereka tidak tahu dari mana mereka berasal. Dan mereka tidak tahu mau kemana mereka pergi. Ketika hidupnya sudah selesai di muka bumi, dia tidak tahu dia mau kemana. Itulah sebabnya Ayub di sini menerangkan. Dikatakan bahwa dia terjaga. Haleluya. Sampai dia terjaga. Melindungi aku sampai murkamu surut. Dan menetapkan waktu bagiku. Menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula. Haleluya. Glory. Dan dikatakan di Ayub 14 ayat 2. Seperti bunga yang berkembang lalu layu.
seperti bayang-bayang hilang, ya, hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Seperti pohon yang saya katakan tadi. Apabila sudah dapat musim gugur daun, ya, maka daun tersebut akan berjatuhan seperti saya katakan tadi. Tetapi dia akan kembali ke batangnya. Haleluya. Karena di batang itu ada kehidupan. Lengkap dengan sempurna. Apabila tubuh jasmani ini, ya, akan berakhir pada saatnya, maka setiap roh, jiwa akan kembali kepada Kristus. Itu yang dimaksudkan. Haleluya. Dan akan bangkit kembali. Karena Kristus sudah menyediakan tubuh teofani bagi setiap orang percaya. Haleluya. Karena kita tahu bahwa pohon tersebut adalah Kristus sendiri. Haleluya. Jadi kemana kita akan kembali? Kemana kita akan pergi? Kepada pohon tersebut. Haleluya. Jadi itulah yang dimaksudkan Ayub. Aku melihat bunga mati. Ia melayani maksudnya dan ia bangkit. Aku melihat pohon mati di musim gugur. Dan daun-daunnya akan bertunas kembali. Haleluya. Dan kita memperhatikan pohon. Ya. Dan daunnya akan bertunas dan kemudian ia melayani masanya melalui musim panas, musim gugur tiba, ya, jauh sebelum embun beku turun dan itu mulai berubah jadi kering, merah seperti coklat dan membusuk seperti saya katakan tadi, ya. Haleluya. Dan Pekobo 12 ayat 7 berkata, dan debu kembali menjadi tanah, ya, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Haleluya. Jadi roh orang-orang Kristen sedang tergantung pada pohon kehidupan itu. Dan ketika kehidupan itu meninggalkan tubuh berdosa yang tua, ya, ia kembali kepada Allah yang memberikannya. Untuk tampil lagi dengan sebuah tubuh yang baru. Karena ia sedang melayani sebuah maksud. Itulah daun tersebut. Kembali kepada pohon tersebut. Haleluya. Baik orang benar maupun orang berdosa kembali kepada pohon tersebut. Tidak bisa tidak kembali. Orang yang benar memiliki hidup yang kekal. Tetapi orang yang berdosa yang jahat akan dihakimi. Akan kembali kepada pohon tersebut. Karena tidak ada manusia yang tidak berasal daripada Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menciptakan kehidupan selain daripada Allah. Hanya dialah si pencipta kehidupan. Kalau meniru, ya boleh meniru. Tetapi tidak ada seorang pun manusia di muka bumi yang bisa memberikan kehidupan kepada manusia. Siapa yang bisa menciptakan roh? Tidak ada selain Allah. Haleluya. Jadi bagaimana roh iblis, si Lucifer, malaikat yang jatuhkan dari langit, dijatuhkan ke bawah, yaitu si Lucifer. Siapa yang menciptakan dia dulu? Adalah Allah. Haleluya. Tetapi karena dia menantang, ya, karena dia mencoba untuk mengatasi Allah sehingga dia pun dijatuhkan dari kolong langit, dijatuhkan ke bumi ini, yaitu si Lucifer. Haleluya. Karena setan, iblis adalah roh. Itulah sebabnya ada dua roh. Roh iblis dan roh Allah. Haleluya. Glory.
Kita baca dulu di Kisah Rasul 2:17. Akan tetapi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki perempuan dan perempuan akan bernubuat dan turun-turunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Haleluya. Dan ini benar nyata. Karena Yesus Kristus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Jadi roh Allah akan dicurahkan kepada manusia. Baik laki-laki maupun perempuan. Haleluya. Itu adalah janji Allah. Dan juga sesuai dengan tertulis di kitab Yoel. Dan kita melihat bagaimana dengan perbuatan Rasul Paulus. Ketika dia menumpangkan tangannya kepada orang-orang. Dan orang-orang menjadi sembuh. Dan setan pun diusir. Sedangkan sapu tangan Rasul Paulus pun dibagi-bagi. Barang siapa yang memegang sapu tangan Rasul Paulus. Dan siapa yang mendapatkan bagian daripada sapu tangan tersebut. Yang dikoyak-koyakkan. Penyakitnya sembuh. Haleluya. Hanya memegang sapu tangan tersebut. Haleluya. Sedangkan kuasa ada di dalam sapu tangan tersebut. Apalagi di dalam diri manusia. Kalau tidak ada kuasa di dalam diri manusia. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang percaya. Padahal kuasa tidak ada di dalamnya. Sedangkan di dalam sapu tangan aja tersebut ada kuasa. Apakah mereka bisa menyebut bahwa mereka adalah orang percaya? Haleluya. Apakah mereka bisa mengatakan bahwa mereka bisa melakukan mujizat? Haleluya. Tetapi firman Tuhan juga berkata, bukan karena berdoa dan mujizat dan bisa menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan demikian. Tetapi sifat dan karakter, persembahkanlah tubuh dan rohmu kepada Allah. Haleluya. Keluar aja dari sistem dunia yang gelap, yaitu perbuatan yang keji di mata Tuhan, itu sudah mujizat. Pemisahan total dari ketidakpercayaan itu sudah mujizat. Haleluya. Melakukan Rasul 2:38 dan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sudah mujizat. Haleluya. Glory. Firman Tuhan yang mengatakan demikian. Kita baca dulu di ayat 12 ayat 4. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. 14 ayat 10. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? 14. Masa manusia bersih? Masakan manusia bersih? Masakan benar yang lahir dari perempuan? Ayat 25:4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah? Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Haleluya. Itulah sebab
sebabnya di Amos 3:7 mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Haleluya. Dan tidak boleh maju, tidak boleh mengatakan sesuatu kalau tanpa terlebih dahulu disampaikan pesannya kepada nabi. Itulah sebabnya ya tidak boleh menambah dan mengurang. Karena perintah Allah selalu ada pada masanya, pada zamannya. Karena semua berzaman-zaman. Karena di zaman ini gak perlu lagi bahtera untuk dibangun. Gak perlu lagi memiliki tongkat seperti yang dimiliki oleh Musa. Haleluya. Tetapi zaman ini adalah pesan pada zamannya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Untuk pengampunan dosa. Kalau dosa tidak diampuni, bagaimana mungkin dia bisa ditebus? Kalau dosanya masih ada, berarti dia bukanlah seorang yang bertobat. Haleluya. Menerima, mendengar, bertindak. Itu yang dimaksudkan. Itulah sebabnya dikatakan bagaimana manusia benar di hadapan Allah. Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih, tidak ada jalannya. Haleluya. Terima dulu pesan. Setelah kamu menerima pesan, baru kamu akan dibersihkan. Haleluya. Pembenaran pengudusan, baru baptisan Roh Kudus. Harus sesuai dengan jalannya. Seperti ya, ketujuh anak tangga tersebut. Dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Jangan melompat, itu yang dimaksudkan. Haleluya. Butuh pelatihan. Kalau belum lolos di dalam iman, terima permohonan kepada Allah. Supaya dia menolong dan memberi kekuatan. Untuk supaya benar-benar memiliki iman yang sempurna. Haleluya. Glory. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Kita melihat apa yang dikatakan di kitab Wahyu ini. Datanglah segera. Haleluya. Itulah doa orang-orang percaya. Dan kita lihat di Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hanya sepatah kata yang diucapkan oleh Maria. Jadilah perkataanmu kepadaku seperti yang kau ucapkan itu. Jadilah padaku. Gak pernah dia menolak. Gak pernah dia bertanya. Gak pernah dia, bagaimana ya? Tunggu dulu, proses dulu. Aku bertanya dulu kepada paman. Aku bertanya dulu kepada keluargaku. Dia gak pernah berpikir seperti itu. Bahkan terlintas pun di dalam pikirannya gak pernah seperti itu. Dia langsung mengucapkan, jadilah padaku. Nah, kita bandingkan dengan Hawa. Apakah pernah Hawa mengatakan, jadilah demikian seperti perkataanmu? Haleluya. Glory. Hawa belum pernah mengalami sesuatu, ya. Karena Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Lalu perempuan itu dibuatnya dari tulang rusuk, yaitu laki-laki, yaitu Adam. Dia tidak pernah dan dia belum pernah terpengaruh daripada orang lain untuk melakukan hal-hal yang salah. Kita lihat
Tetapi dia tidak mampu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Maria. Kalau Tuhan jangan makan, atau jangan raba buah itu, nanti kamu mati. Dia tidak pernah mengatakan, jadilah perkataanmu, jadilah padaku seperti perkataanmu. Padahal kita lihat Maria ini, dia tidak pernah bertanya sesuatu dalam pikirannya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hanya itu saja yang diucapkan, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sudah menerima janji. Kalau sudah sepadan dengan Kristus, ya, jangan berusaha dan jangan mencoba untuk meninggalkan pesannya, firman-Nya. Kalau sudah menerima, jadilah padaku. Karena kita adalah gereja, kita adalah mempelai wanita seperti perempuan ini, seperti Maria ini. Jadilah padaku. Haleluya, glory. Kalau seandainya Maria sudah mengatakan demikian, lalu bertanya-tanya lagi kepada orang, lalu gelisah hatinya dan lain sebagainya, berarti dia tidak percaya kepada malaikat. Dia tidak percaya kepada Allah sendiri. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya. Karena ya, kita perhatikan. Seandainya Hawa tidak mengatakan demikian, maka Maria tidak akan tampil untuk mengucapkan demikian. Karena di babak pertama sudah lolos. Tetapi karena di babak pertama gagal, di babak kedua menjadi lolos. Karena Tuhan berjanji dia akan memulihkan. Haleluya. Dia akan memulihkan. Sehingga dia memakai perempuan Maria yang begitu lugu dan polos. Dia melahirkan Mesias. Ya, Raja kita, Raja damai kita, untuk mengampuni dosa manusia. Lahir dari seorang perempuan yang tidak pernah bertanya-tanya kepada siapapun, melainkan apa yang diucapkan itu yang dia terima. Haleluya, glory. Kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti aku katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Haleluya. Apakah pernah dia, tunggu dulu, aku bagaimanapun aku nggak mau, berikan waktu sama aku 2 jam, biar aku berpikir-pikir dulu. Apakah pernah janda Sarfat ini mengatakan demikian? Enggak pernah. Supaya dia hanya tinggal sedikit lagi. Dia pantas mengatakan demikian karena memang sedikit. Seandainya banyak, lalu dia mengatakan sedikit lagi, dia akan mendapatkan hukuman. Tetapi yang diucapkan perempuan itu adalah benar, bahwa tepung itu hanya tinggal sedikit dan juga minyak dipuli-puli, hanya tinggal sedikit. Jadi dia mengucapkan pas dan yang benar. Haleluya. Sehingga Elia pun mengatakan demikian. Buat terlebih dahulu bagiku, baru kau buat untukmu dan juga untuk anakmu. Haleluya. Amos 3 ayat 7. Allah tidak mau berbicara kepada janda Sarfat kalau dia tidak memberikan utusannya untuk menjumpai janda Sarfat tersebut. Dia menyampaikan pesan, sehingga makanannya pun tidak habis-habis, dan juga minyak dari buli-buli pun tidak habis. Haleluya. Apakah pernah manusia berpikir, bagaimana cara Allah untuk menumbuk tepung itu, ya? Dari mana dia dapatkan? Bagaimana cara Yesus ketika dia berdoa, ya, memberikan 5.000 orang makan? Bagaimana caranya? Di mana dikoreng ikan itu? Karena ikan pun tepat yang sudah dikoreng.
Dari mana minyak Kristus ya? Di mana dikoreng itu? Haleluya. Glory. Bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir? Burung-burung puyuh yang begitu yang sudah matang, yang sudah masak mereka makan. Siapa yang masak sebenarnya? Itulah sebabnya tiada mustahil bagi Tuhan. Langit dan bumi dan segala isinya diciptakan. Makhluk-makhluk yang hidup pun diciptakan dan lain sebagainya. Apalagi melakukan ya yang ini. Haleluya. Glory bagi orang yang memiliki iman. Seperti perempuan ini. Yohanes 3:14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Lihat. Berbicara tentang Kristus sudah ada di zaman dulu. Ketika para nabi tampil di muka bumi. Nabi saya ya sudah mengatakan demikian. Ayub pun sudah mengatakan demikian berbicara tentang Kristus. Raja-raja pun sudah mengatakan demikian. Haleluya. Sebelum Yesus Kristus tampil. Apa yang ditinggikan? Ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ketika Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, setiap orang memandang dengan iman penyakit akan sembuh. Mereka akan hidup. Barang siapa memandang Kristus di Kalvari dan yakin dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang menggantikan dosa, mencari kehidupan, mereka akan memiliki hidup yang kekal, yang sempurna. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita lihat perempuan Samaria. Siapa yang mau minum air daripadanya, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Haleluya. Air bukan seperti air yang kita minum. Air itu berbicara kepada kehidupan. Air yang kekal, yaitu firman yang dimaksudkan. Haleluya. Yohanes 4:15. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Dan 1 Korintus 10:4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Haleluya. Kalau kita membaca ini, ya, betapa senangnya hati kita. Batu karang adalah Kristus. Kalau ini sudah berbicara batu karang adalah Kristus, dan berbicara air yang mau meminum dari batu karang tersebut, kita mengingat batu karang yang sedang dipukul oleh Musa ketika mereka keluar dari Mesir. Musa memikul batu karang tersebut, lalu air keluar. Semua bangsa Israel minum dari batu karang tersebut. Dari satu mata sumber air. Dan satu rasa, tidak berbeda rasa dan tidak berbeda batu. Apa yang dipukulkan oleh Musa? Tongkat yang dia pegang sebagai alat dia yang memukul, ya, yang membelah laut tersebut. Haleluya. Semua orang bersukacita. Semua orang tahu bahwa mujizat akan nyata. Haleluya. Tanda-tanda heran akan nyata. Hal yang sama juga seperti yang dilakukan Nabi Elia ke zaman.
melakukan tanda-tanda heran, membangkitkan orang mati, ya, memberitakan firman dan lain sebagainya, membaca isi hati orang manusia dan lain sebagainya. Barang siapa percaya kepada hamba Kristus, kepada nabi dan rasul Kristus, ingatlah, terima pesannya dan lakukan. Engkau adalah disebut anak-anak Kristus yang hidup di akhir zaman. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Haleluya. Jadi hanya ada satu pesan. Barang siapa yang mau menerima pesan bersama-sama, tidak peduli siapapun orangnya, asal mereka mau meminum minuman rohani pada musimnya, ya, mereka tidak akan pernah lagi haus untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, kita lihat kembali kepada Ayub 19 ayat 25 ini. Kita kembali lagi. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Aduh Aram, juga sesudah kulit tubuhku ini rusak, tanpa dagingku aku akan melihat Allah. Tanpa dagingku aku akan melihat Allah. Yang dimaksudkan, karena tubuh itu akan rusak, sekalipun cacing-cacing memakan tubuhnya. Namun aku tahu bahwa penebusku hidup. Jikalau sudah penebusnya hidup, yang ditebus pun akan hidup. Haleluya. Glory. Dia akan melihat itu. Dia akan melihat Kristus ada di depannya. Yaitu juru selamat dia, penebus dia. Sekalipun cacing-cacing katanya. Itulah imannya. Bagaimana dengan sekarang dia di zaman ini? Harus memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Ayub. Iman yang teguh ada di dalam Kristus. Tubuh yang fana ini, ya, akan begitu berlalu. Tetapi akan kembali kepada Kristus, kepada pohon tersebut. Itulah sebabnya aku tahu bahwa penebusku hidup. Berarti dia pun akan hidup. Haleluya. Jadi kita lihat, karena Ayub melihat kedatangan orang-orang benar, ya, dan semua akan berdiri di hadapan Kristus. Haleluya. Kita sudah pernah membahas tentang firman ini, ya. Dan kita akan kembali apa yang diucapkan oleh Maria tadi, Lukas 1:38. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Lukas 1:42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Apakah kita tahu ini? Apakah kita tidak tahu bahwa Maria sedang mengandung, ya, kehidupan yang tidak berkesudahan? Siapakah Maria? Adalah gereja, perempuan. Siapakah kita, mempelai wanita? Apakah kita tidak tahu sedang mengandung firman kehidupan? Haleluya. Apakah iman kita sama seperti iman yang dimiliki oleh Maria, gereja tersebut? Haleluya. Glory. Siapakah suami kita? Adalah Kristus. Kita tidak akan pernah dan tidak mau lagi bersuamikan dengan dunia ini. Haleluya. Kenapa? Karena kita sedang mengandung firman. Kita sudah memakan firman seperti yang dimakan oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dia memakan kitab tersebut. Sekalipun terasa manis di mulut dan pahit di perut. Siapa yang tidak sakit kalau sudah
kalau sudah perempuan itu sudah bersalin. Itulah sebabnya sakit bersalin. Haleluya. Mempelai wanita sedang sakit bersalin karena kita mengandung firman. Artinya kita harus menjaga. Sebagaimana seorang ibu yang sedang mengandung, berlari pun tidak akan mau. Turun pun dari mobil akan pelan. Naik pun ke mobil akan pelan. Artinya bahwa kita harus menjaga. Stop. Pergi. Kemana? Diskotik, Pak, dan lain sebagainya. Ya. Haleluya. Stop minuman keras. Stop berjudi. Karena di dalam kandunganmu, di dalam palunganmu, di dalam lubuk hatimu, di dalam jiwamu ada firman. Haleluya. Stop melakukan itu. Hal yang sama seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Bisakah makan sembarangan? Tidak akan bisa. Selalu menjaga. Kenapa? Karena kehidupan ada di dalam dia. Haleluya. Haleluya. Glory, semua diterangkan firman di sini. Tetapi karena hanya orang mempelai wanita yang sejati yang mengerti apa tujuan dan maksud firman ini. Zaman ini. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Biar kita lanjutkan minggu depan sedikit lagi tentang pembahasan benih tanda akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Biarlah Tuhan menambahkan berkatnya kepada kita. Pengetuarkan firman Tuhan. Haleluya. Supaya kita semakin disempurnakan oleh Tuhan sampai pada hari kedatangan yang kedua. Bila Tuhan mematahkan kita dan memberikan kekuatan lebih lagi bagi kita untuk melawan dunia ini. Haleluya. Glory.